Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yusuf Markus Demorang dengan NIM 72335600016 dari Prodi Kewirausahaan B 2023 Universitas Negeri Medan. Di kali ini saya akan memperkenalkan nama ide usaha saya, yaitu Chick Time. Jadi Chick Time ini adalah usaha kuliner modern yang berfokus pada olahan ayam dengan cita rasa khas yang menggugah selera. Berdirinya dengan semangat untuk menghadirkan makanan cepat saji yang tetap berkualitas dan mengutamakan rasa, kebersihan, dan pelayanan terbaik bagi setiap pelanggan. Produk Chick Time ini adalah berbagai olahan ayam seperti ayam crispy renyah, ayam geprek pedas, ayam saus manis gurih, ayam bakar bumbu rempah. Setiap menunya itu dibuat menggunakan bahan-bahan segar pilihan dan diolah dengan resep khas yang memadukan cita rasa lokal dan gaya masakan kekinian. Dari usaha Chick Time saya itu, pertama di sini katanya kas yang ada saat itu sebesar 6 juta rupiah. Nah, di sini kita masuk ke menu tambah. Nah, selanjutnya kita pilih sini kas. Dari sini katanya 6 juta rupiah, tambah sini 6 juta rupiah, simpan. Nah, di sini saudara akun kas saldonya sebesar 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang kedua. Di sini yaitu tabungan di bank ABC sebesar 12 juta rupiah. Nah, masuk sini kita tambahkan menu tambah. Nah, ini ada sini tabungan di bank ABC. Pilih sini tabungan. Kita tambahkan di sini banknya, Bank ABC. Nomor rekeningnya ini bebas ya teman-teman ya. Ada uang IDL. Selanjutnya kita simpan. Baru sudah disimpan, pilih di sini, pilih ABC. Dikata di sini sebesar 12 juta rupiah. Buat sini 12 juta rupiah. Nah, sini kita simpan. Berhasil disimpan. Di sini sudah masuk akun yang kedua, yaitu tabungan atau dompet elektronik sebesar 12 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang ketiga. Di sini yaitu piutang usaha di catering Anugrah yang belum dibayar sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, kita masuk di sini menu tambah. Nah, dari kata sini piutang usaha di catering Anugrah, kita pilih sini piutang usaha. Kita pilih pelanggan di sini. Di sini catering Anugrah. Anugrah. Alamatnya ini bebas ya teman-teman ya. Nomor telepon juga bebas. Jadi kosongkan aja teman-teman, kalau tidak ada langsung aja kita simpan.
berhasil disimpan. Kita pilih di sini catering anugerah. Buat saldonya tadi katanya di sini saldonya sebesar 1.500.000 teman. 1.500.000. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, sini sudah masuk posisi keuangan yang ketiga, yaitu piutang usaha sebesar 1.500.000 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang keempat, yaitu aset tanah untuk lokasi usaha sebesar 120 juta rupiah. Nah, di sini kita masuk menu tambah. Nah, di sini kita pilih akun aset tetap, pilih sini, tambahkan lagi di sini namanya, tarik ke sini untuk lokasi tanah aja ya teman-teman. Di sini sub asetnya itu lainnya, sub kelompok asetnya itu lainnya juga. Nilai peliharaan tadi sini pokoknya 120 juta ya teman-teman. Nah, kita simpan, berhasil disimpan. Pilih di sini. Nah, sudah masuk di sini dia nilai perolehannya 120 juta. Selanjutnya kita simpan, berhasil disimpan. Nah, disinilah akun aset tetapnya teman-teman ya, saldonya sebesar 120 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang kelima. Di sini katanya aset peralatan dapur satu set itu sebesar 35 juta rupiah ya teman-teman. Di sini masuk menu tambah. Nah, pilih sini aset tetap ya teman-temannya. Kita masuk sini, tambahkan asetnya. Namanya tadi katanya di sini untuk peralatan dapur. Buat sini peralatan dapur. Kelompok asetnya itu kelompok lainnya. Sub asetnya ini lainnya. Nilai perolehannya tadi kata sini 35 juta rupiah. Kita simpan, berhasil disimpan. Pilih di sini. Nah, berarti kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, ini masuk dia aset tetap, saldonya 35 juta rupiah teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang keenam, yaitu utang usaha kepada supplier ayam segar sebesar 6 juta rupiah. Masuk di sini menu tambah. Masuk sini, tadi katanya utang usaha. Masuk sini utang usaha. Pilih pemasoknya, namanya itu bebas saja ya teman-temannya. Nah, namanya kita buat di sini Nagi, namanya Jalan Sudarso nomor 46 teman-temannya. Nomor teleponnya itu ya nggak usah teman-teman, nggak perlu, langsung simpan. Berhasil disimpan. Ini pilih masuk lagi. Nah, buat saldonya tadi katanya di sini sebesar 6 juta rupiah. Sini 6 juta rupiah. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, di sini masuk udah akun yang ke-6, yaitu utang usaha, saldonya sebesar 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke posisi keuangan yang ke-7,
Di sini katanya Saya beli keluar ya, utang bank di Bank Bahari sebesar 36 juta rupiah. Sisa jangka waktunya itu 10 bulan dan bunga pinjamannya itu 0%. Nah, kita masukkan di sini, tambahkan mohon bersabar teman-teman, ada gangguan. Nah, dari katanya sini utang bank, pilih sini utang bank. Nah, kita pilih di sini utang bank. Sisa jangka waktunya tadi katanya situ 10 bulan, 0%, kata tadi situ 0% pinjaman, bunga pinjamannya. Jadi bunganya ini ya flat teman-temannya. Jadi bunganya ini flat. Pilih pemberi pinjaman. Di sini kita pilih banknya tadi katanya di sini Bank Bahagia ya teman-temannya, Bahagia. Nah, disimpan, berhasil disimpan. Kita pilih di sini Bahagia. Sisa pinjaman pokoknya itu katanya 36 juta rupiah. Nah teman-temannya 36 juta rupiah. Nah, sini katanya 36 juta rupiah. Saya simpan di sini teman-temannya. Berhasil disimpan. Nah, di sini sudah masuk akun yang ketujuh yaitu utang bank. Saldonya sebesar 36 juta rupiah teman-temannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke posisi keuangan yang ketujuh. Sini katanya modal awal disetor sebesar 120 juta rupiah. Ke sini masuk menu tambah. Mohon bersabar teman-teman, jaringan ini agak-agak bagus. Nah, tadi kata sini modal awal disetor. Kita pilih sini akunnya, pilih sini, scroll ke bawah, cari modal. Tadi katanya sini sebesar 120 juta rupiah. Nah, buat 120 juta rupiah teman-temannya. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah, sini sudah masuk akun modal, saldonya sebesar 120 juta rupiah ya teman-temannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke posisi keuangan yang ke-9. Nah, di sini katanya saldo laba sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita masuk ke sini menu tambah. Kita pilih sini saldo laba. Tadi katanya sini sebesar 12 juta rupiah. Di sini kita buat di sini 12 juta rupiah teman-temannya. Nah, sini 12 juta rupiah, simpan, berhasil disimpan. Nah, di sini kita buat sini akun saldo laba sebesar 12 juta rupiah ya teman-temannya. Nah, tadi teman-teman kita sudah menyelesaikan 9 posisi keuangan dari usaha Chip Time saya. Yang selanjutnya kita akan melakukan transaksi keuangan. Yang pertama itu tanggal 1 Juli 2025, biaya gaji karyawan itu sebesar 600.000. Langkah siapnya itu pengeluaran, beban, dan tenaga kerja. Nah, sini kita buat pengeluaran, beban tenaga kerja. Nah, nilainya tadi katanya sini 600.000 ya teman-temannya. 600.000. Tanggal transaksinya tadi tanggal 1 Juli. Di sini tanggal 1 Juli. Nah, kita oke kan? Setelah sini pembayaran gaji karyawan. Nah, kita simpan. Nah, sini tadi berarti tunai ya teman-temannya. Sini kita simpan. Nah, di sini sudah masuk transaksi berhasil disimpan, tanggalnya, jumlahnya, jenisnya,
pencatatannya, metodenya sama catatan biaya apanya ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke menu. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang kedua itu teman-teman. Di sini katanya tanggal 2 Juli 2025 transaksi keuangannya itu tambah modal berupa motor untuk operasional sebesar 22 juta rupiah. Langkah-langkah siapnya itu kita menu penerimaan, modal, dan modal barang. Nah, kita ke penerimaan, modal barang. Tadi ke sini untuk motor, masuk sini, tambahkan dulu motor. Kelompok asetnya itu kelompok 1, subkelompoknya itu sepeda motor. Kita masuk sini, nilai perolehannya tadi kata sini teman-temannya 22 juta rupiah. 22 juta rupiah. Nah, kita simpan. Berhasil disimpan. Kita pilih sini asetnya motor. Ini harus tata sini, kata sini tambah modal berupa motor. Tambah modal berupa motor untuk operasional. Nah, ke sini tanggal transaksinya itu tanggal 2 Juli. Jangan sampai salah teman-teman tanggalnya teman-temannya. Ini tanggalnya tanggal 2 Juli 2025. Oke. Berhasil disimpan tanggal 2 Juli. Nah, simpan teman-teman. Nah, berhasil disimpan tanggalnya tanggal 2 Juli. Asetnya motor, nilai perolehannya 22 juta rupiah. Masa manfaatnya 4 tahun. Catatannya ini tambah modal berupa motor untuk operasional. Nah, kita kembali ke menu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang ketiga. Nah, di sini teman-teman lagi hujan ya teman-teman, jadi kondisinya agak bising. Nah, di sini tanggal 3 Juli 2025 pembelian bahan via transfer dari toko berkah, ayam, beras, tepung bumbu. Nah, langkah-langkah seperti itu kita ke menu pengeluaran, pembelian bahan material tunai. Nah, saya sudah tadi membuat. Kita buat di sini toko berkah. Metode pembayaran tadi kan via transfer teman-teman. Nah, kita buat di sini ABC. Masukkan ke tanggal 3 Juli 2025. Nah, tadi kan katanya 3 teman-teman. Nah, kita masuk dulu ayam, beras sudah saya buat, tepung bumbu juga saya sudah buat. Nah, kita masuk sini teman-teman. Nah, di sini sudah dapat namanya, ada beras, tepung bumbu, ayam, dan dapat itu harganya itu semuanya totalnya itu 4.530.000 ya teman-teman ya. Nah, misalnya sini kita buat catatannya sini, pembelian bahan material bahan via transfer dari toko berkah ya teman-teman ya. Dari toko berkah. Nah, disimpan teman-teman. Nah, sini sudah ada dapat ya teman-teman ya. Ada tanggalnya, ada tanggalnya, jumlahnya, metodenya, banknya, dan catatannya. Nah, kita kembali ke menu. Nah, teman-teman, saya kita masuk ke transaksi yang keempat. Tanggal 4 Juli 2025 penjualan paket ayam 90 paket itu jumlahnya 26.000 ya teman-temannya. Nah, kita masuk langkah step itu ke penerimaan, penjualan barang jadi. Penerimaan, penjualan barang jadi. Kita masuk sini. Ini teman-teman. Metodenya tunai.
karena sini tadi penjualan paket ayam ya teman-teman. Nah tanggalnya harus kita ubah teman-teman, tanggal 4 Juli. Pilih pelanggannya itu bebas aja teman-teman. Boleh sih namanya itu Sarah ya, Sarah ya teman-teman ya. Alamatnya ini bebas ya, nggak usah dibuat nggak apa-apa teman-teman, tapi buat aja Jalan Berjuangan ya. Kita simpan, berhasil disimpan. Nah coba sini Sarah, metode pembayarannya offline, tunai, jenis penjualannya itu offline. Nah pilih barangnya, kita buat di sini namanya tadi di sini paket ayam. Nah kategorinya itu kategorinya ayam itu apa teman-teman ya, paket. Sini paket kategorinya teman-teman, karena sini kata tadi penjualan paket ayam 90 paket ya teman-teman ya. Kategorinya produk teman-teman, paket lah teman-teman, produk lah teman-teman, satuannya baru paket begitu ya teman-teman. Nah satuannya kita di sini, karena tadi kita sini kan 90 paket teman-teman, jadi kita buat sini satuannya itu paket. Nah kita simpan satuannya paket. Nah paket sini teman-teman. Nah tuangnya IDF, harga jual satuannya itu teman-teman 26.000. Saya simpan, berhasil disimpan. Di sini ayam, jumlahnya tadi kata di sini teman-teman yaitu 90. Simpan. Nah catatannya sini kita buat penjualan paket ayam. Nah terdapat di sini teman-teman. Nah kita simpan langsung teman-teman. Nah berhasil disimpan, ada tanggalnya, pelanggannya Sarah, jumlahnya 2.340.000, diskonnya 0, metode pembayaran tunai, catatannya penjualan paket ayam. Nah kita kembali ke menu. Nah selanjutnya teman-teman kita masuk ke transaksi keuangan yang kelima. Nah di sini katanya tanggal 8 Juli 2025 bayar gaji karyawan sebesar 600.000. Langkah selanjutnya itu kita menu pengeluaran, beban, baru beban tenaga kerja. Nah di sini tadi katanya kan kita menu pengeluaran, beban tenaga kerja ya kan teman-teman, beban tenaga kerja. Nah tadi kita sini 600.000 teman-teman, 600.000. Tanggal transaksinya tadi tanggal 8 teman-teman ya, tanggal 8 Juli. Nah 8 Juli, metode pembayarannya tunai. Nah di sini kita tunai teman-teman ya. Nah kita hasil teman, baru kita pilih catatannya bayar gaji karyawan. Nah kita simpan sini teman-teman. Tanggal tadinya udah teman-teman. Nah berhasil disimpan teman-teman. Ada tanggalnya tanggal 8, jumlahnya 600.000, jenis biayanya beban tenaga kerja, pencatatan biayanya itu pembayaran, metodenya tunai, catatannya pembayaran gaji karyawan. Nah kita kembali ke menu. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang ke-6. Nah di sini katanya tanggal 10 Juli pembelian bahan via transfer dari toko berkah. Nah kayak tadi lagi teman-teman, ada 3, yaitu ayam, beras, dan tepung bumbu. Nah langkah selanjutnya itu kita menu pengeluaran, pembelian bahan material, banyak pembelian bahan material tunai. Nah kita masuk sini pengeluaran, pembelian bahan material tunai. Nah sini pilih pemasoknya, kita lihat teman-teman, toko berkah. Di sini via transfer, karena diminta sini via transfer. Nah dari banknya itu bank ABC teman-teman, jangan sampai salah teman-teman banknya ya. Ini teman-teman, bank ABC. Nah tanggalnya tadi ini tanggal berapa teman-teman?
tanggal 10 Juli 2025. Nah, 10 Juli. Nah, kita pilih barangnya teman-teman. Karena tadi saya sudah membuat teman-teman. Jadi di sini sudah ada terpaparkan 3 jenisnya teman-teman. Yang pertama sini ayam. Nah, kita masukkan ini jumlahnya. Tadi sini jumlahnya itu 25 ekor teman-teman. 25 ekor. Nah, kita simpan. 25 ekor. Di sini kita kan 32.000 teman-teman. Nah, ini jumlahnya satunya ekor. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan dia minta 3 teman-teman. Kita tambahkan lagi berasnya di sini dia teman-teman mintanya itu 120 kilo. Karena tadi kan dia mintanya yang pertama, yang transaksi keuangan yang ketiga itu teman-teman, dia kan minta 220 kilogram. Nah, di sini dia minta 120 kilogram. Nah, kita buat di sini 120 kilogram. Nah, langsung di 120 kilogram. Nah, 120 kilogram jumlahnya. Harganya 14.000. Nah, harganya 14.000, 120 kilogram. Nah, masukin 3 lagi, tambahkan lagi tepung bumbu. Sini masukkan dia 25 kantong teman-teman. 25 kantong. Nah, tambahnya 25 kantong. Nah, harganya di sini juga tetap sama teman-teman, 26.000. Nah, kita simpan di sini teman-teman. Nah, transaksi berhasil disimpan. Tanggal 10, jumlahnya 3.130.000. Metode pembayarannya transfer, banknya bank ABC. Nah, teman-teman, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke transaksi keuangan yang ketujuh teman-teman. Nah, di sini dia bilang tanggal 11 Juli 2025, penjualan paket ayam 150 paket sebesar 26.000. Itu metode pembayarannya tunai teman-teman ya. Langkah-langkah sebaiknya itu teman-teman, kita menu penerimaan, baru penjualan barang jadi tunai. Nah, sini penerimaan, penjualan barang jadi. Nah, sini metode pembayarannya tunai. Tanggalnya tadi sini dia mintanya tanggal 11 Juli ya teman-teman ya. Jangan sampai salah teman-teman tanggal ini teman-teman. Nah, 11 Juli. Nah, kita pilih pelanggannya. Kita buat pelanggannya tetap aja teman-teman, Sarah. Nah, kita pilih itemnya itu ayam teman-teman. Jumlahnya sini tadi dia mintanya 150 paket teman-teman. 150 paket. Nah, 150 paket teman-teman ya. Harga itu tetap sama teman, 26.000. Nah, harganya 26.000, namanya ayam. Jumlahnya 150, satunya paket. Nah, dapatnya 3.900.000. Nah, kita simpan sini teman-teman. Nah, berhasil disimpan. Tanggal 11. Pelanggannya si Sarah. Jumlahnya 3.900.000. Diskonnya 0. Metode pembayarannya tunai. Nah, kita kembali ke menu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang ke-8. Tanggal 11 Juli 2025, bayar listrik 250.000 dan biaya air itu 200.000. Langkah sebaiknya kita menu pengeluaran, beban listrik dan air. Nah, di sini karena keadaannya hujan ya teman-teman, jadi kondisinya agak-agak bising teman-teman ya, jadi agak mengerti teman-teman ya. Nah, kita masuk dari sini pengeluaran, baru sini tadi katanya beban. Nah, karena tadi kan di sini dia minta 2 teman-teman, jadi kita buat dulu satu-satu teman-teman. Nah, coba di sini dia listrik, nilainya listrik itu 250.000. Tanggalnya tanggal 11. Nah, ini tanggal 11 teman-teman. Tanggal 11. Catatannya itu pembayaran biaya listrik. Nah, kita simpan teman-teman. Nah, berhasil disimpan. Tanggalnya tanggal 11, jumlahnya 250.000. Pencatatan biayanya pembayaran
metode pembayarannya itu tunai, catatannya pembayaran biaya listrik. Nah, karena tadi dia minta ada dua teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan yang kedua itu biaya air teman-teman. Nah, kita masuk ke pengeluaran, beban, baru beban air. Nah, beban air ini teman-teman, dia itu biayanya itu 200.000. Tanggalnya tetap tanggal 11 ya teman-temannya. Tanggal 11 teman-teman, tanggal 11 Juli teman-teman. 11 Juli. Nah, di sini pembayaran biaya air. Nah, tersimpan teman-teman. Nah, berhasil disimpan teman-teman. Tanggalnya tanggal 11, jumlahnya 200.000. Pembayar catatan biayanya pembayaran, garis biayanya beban air, metode pembayarannya tunai, catatannya pembayaran biaya air. Nah, kita kembali ke menu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke transaksi keuangan yang ke-9, yang ke-9, tanggal 12 Juli 2005. Itu stok of name. Yang pertama ayam 13 ekor, yang kedua itu beras 110 kg, yang ketiga itu tepung bumbu 25 kantong. Nah, langkah-langkah siapnya itu menu pengeluaran, baru selanjutnya stok of name bahan material. Nah, itu menu pengeluaran, stok of name bahan material, kita pilih barangnya di sini. Tadi pertamanya ayam, tanggal transaksinya yang diminta dari situ tanggal 12 Juli ya teman-temannya. 12 Juli. Nah, 12 Juli teman-teman. 12 Juli 2005. Stok barunya jadi ini 13 ekor teman-teman. 13 ekor. Nah, sini kosong ya teman-teman. Nah, kita simpan. Nah, tanggal transaksinya tanggal 12 ayam, stok lamanya 50, stok barunya 13. Nah, dapat selisihnya itu minus 37. Nah, tadi kan dia minta ini ada 3 teman-teman. Nah, kita tambahkan sini, tambah transaksi. Nah, masuk ini pilih barang, baru beras. Nah, beras tanggalnya tanggal 11 tanggal 12 Juli. Nah, ini kan 12 Juli teman-teman. Nah, stok lamanya, stok barunya, stok jumlahnya ini 110 gram. 110 gram. Nah, 110 gram. Nah, ini simpan. Nah, dapat dia berhasil disimpan, tanggal transaksinya 12, barangnya beras, stok lamanya 340, stok barunya itu 110, dapat selisihnya minus 230. Nah, tadi kan dia minta 3, kita makan satu lagi teman-teman. Tanggal transaksi. Nah, pilih barang, tepung bumbu. Nah, ini tepung bumbu 25 kantong. Nah, kita masuk ini tanggalnya tanggal 12. Nah, di sini kan tanggal 12 teman-teman. Nah, stok lamanya itu 50, stok barunya itu dia minta tadi itu 25 kantong. 25 kantong. Nah, disimpan. Nah, dapat dia berhasil simpan, tanggalnya 12, barangnya tepung bumbu, stok lamanya 50, stok barunya itu 25, dapat selisihnya itu minus 25. Nah, kan ini sudah semua teman-teman. Kembali selanjutnya kita kembali menu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-10, tanggal 14 Juli 2025. Nih, transaksi keuangannya itu bayar biaya pemasaran online itu sebesar 350.000. Nah, langkah-langkah stepnya itu kita menu pengeluaran, beban sama beban lainnya. Nah, kita menu pengeluaran, beban lainnya. Nah, ini tadi kan sini bilangnya teman-teman 350.000. Nah, tanggalnya sini tadi dia bilang tanggal 14 Juli. Jenis bebannya ini beban pemasaran. Deskripsinya di sini bilangnya bayar biaya pemasaran online.
bayar biaya pemasaran online. Disimpan, terus disimpan. Nah, kita sini pilih biaya pemasaran, bukan pemasaran. Nah, coba catatannya sini teman-teman, bayar biaya pemasaran online. Nah, disimpan teman-teman. Nah, berhasil disimpan teman-teman. Tanggal 14, jumlahnya 350.000. Jenis biayanya pemasaran, jenis biayanya itu beban lain, biayanya itu pembayaran, materi pembayaran tunai, catatannya itu bayar biaya pemasaran online. Nah, kita kembali menu. Nah teman-teman, dari tadi itu kita sudah melakukan transaksi keuangan. Itu ada 10 tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau lihatnya itu, kita mau lihat apanya itu, kita menu laporan posisi keuangan. Nah, kita pilih tahunnya itu teman-teman, tahun 2025, bulan itu bulan tadi kita buat itu teman-teman, bulan Juli. Nah, kita tampilkan. Nah, teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitulah teman-teman penggunaan Siapik ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.